Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Oh my god. Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Juliani dari program studi D3 Teknik Listrik jurusan Teknik Elektro. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai laporan akhir yang berjudul Rancang Bangun Rangkaian Tiristor sebagai jembatan fasa tunggal dengan sudut yang bervariasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pertama, yaitu inti latar belakang karya ilmiah. Kedua, kesalahan apa saja yang ada di dalam karya ilmiah. Ketiga, yaitu hasil atau simpulan karya ilmiah. Pertama, ada inti latar belakang. Bisa dilihat pada gambar di samping. Latar belakang laporan akhir ini berpusat pada 3 alasan utama yang saling berkaitan, antara lain sebagai berikut. 1. Perkembangan elektronika daya. Elektronika daya terus berkembang dan diterapkan luas di industri maupun rumah tangga. Hal ini menjadikannya salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa teknik elektro agar mereka memahami konsep teoritis, praktis, dan aplikasinya di bidang ketenaga listrikan. 2. Pentingnya penyiaran berbasis tiristor. Salah satu materi dasar elektronika daya adalah penyiaran gelombang penuh menggunakan tiristor, yaitu rangkaian yang mengkonversi listrik AC menjadi DC secara terkendali. Penyiaran ini sangat penting karena mayoritas suplai PLN adalah AC, sementara banyak peralatan membutuhkan arus DC. Ketiga, kebutuhan alat praktikum. Proses pembelajaran tidak cukup hanya dengan teori, dibutuhkan media praktikum berupa alat yang dapat membantu mahasiswa merangkai, mengukur, dan menganalisis rangkaian secara langsung. Penulis menemukan kebutuhan untuk menambah alat praktikum di Politeknik Negeri Sriwijaya, sehingga dirancang alat berbasis 4 tiristor sebagai jembatan fasa tunggal dengan sudut penyalaan yang dapat divariasikan, mulai dari 0 derajat, 30 derajat, sampai dengan 180 derajat. Kedua, yaitu kesalahan dalam karya ilmiah. Pertama, yaitu ada kesalahan penulisan, yang dimana kesalahan pertama yaitu penulisan kata dengan tujuan. Seharusnya penulisan yang benar dan tepat adalah dengan tujuan. Kedua, yaitu kesalahan penulisan kata di 3.1 metodologi pelaksanaan. Seharusnya kata yang benar adalah metodologi pelaksanaan. Ketiga, kesalahan penulisan kata di subbab 3.5.3 pemasangan komponen. Seharusnya penulisan kata yang benar dan tepat adalah pemasangan komponen. Dua, yaitu ada kesalahan tanda baca, yang dimana kesalahan pertama yaitu ada pada nomor 3 dengan kata maka semakin. Penulisan yang benar dan tepat adalah maka spasi makin, penulisannya dipisah. Kedua, yaitu kesalahan tanda baca pada 2.6 catu daya adalah tenaga listrik misalnya. Penulisan yang benar adalah tenaga listrik, koma misalnya, diberi tanda koma sebelum kata misalnya. Ketiga, yaitu ada ketidakefektifan kalimat. Kesalahan pertama di kata maka elektronika daya menjadi salah satu mata kuliah. Seharusnya kata tersebut tidak perlu diulang 2 kali, digabungkan saja menjadi satu kalimat yang padat dan maknanya tetap sama. 2. Ketidakefektifan selanjutnya yaitu dengan kata hal tersebut berlaku pula sebaliknya, demikian pula sebaliknya. Penulisan yang efektif adalah kata pula sebaliknya tidak diulang 2 kali dan kata demikian tidak perlu ada. Terakhir, yaitu saya akan membahas mengenai hasil atau simpulan karya ilmiah. Kesimpulan pertama yaitu keberhasilan perancangan alat rangkaian tiristor sebagai jembatan fasa tunggal menggunakan 4 tiristor telah berhasil dirancang dan diuji secara sistematis, mulai dari pemilihan komponen, perakitan PCB, hingga pengujian. Alat ini layak digunakan sebagai media pembelajaran praktikum elektronika daya di Politeknik Negeri Sriwijaya. 2. Cara kerja rangkaian bekerja sebagai penyiarah gelombang penuh terkendali. Contohnya adalah sebagai berikut. Setengah siklus positif, tiristor T1 dan T3 aktif, mengalir arus ke beban. Kedua, yaitu setengah siklus negatif, tiristor T2 dan T4 aktif,
mengalirkan arus ke beban. Ketiga yaitu sudut penyalaan atau alfa yang diatur melalui ICTCA 785 menentukan kapan tiristor mulai menghantarkan arus sehingga mengontrol besarnya tegangan. Ketiga yaitu penyaras sudut penyalaan atau alfa. Variasi sudut penyalaan berpengaruh signifikan. Semakin kecil alfa, semakin besar tegangan dan arus output. Semakin besar alfa, semakin kecil dan tegangan arus output. Saran dari saya mengenai laporan akhir ini yaitu 1. Lakukan kalibrasi ulang alat ukur dan osiloskop sebelum pengambilan data. 2. Gunakan beban yang lebih beragam, misalnya beban kapasitif, untuk gambaran yang lebih luas. Ketiga yaitu kembangkan modul dengan kontrol sudut penyalaan yang berbasis microcontroller untuk mengatur di pengaturan alfa secara digital dan presisi. Sekian penjelasan saya mengenai laporan akhir dari Triwayuni Melinda. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.